Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kecoa. Tahukah kamu jika kecoa itu adalah merupakan fosil hidup? Mungkin buat teman-teman mendengar nama kecoa aja sudah merinding ya, dan sudah membuat kepala sakit dan merasa tubuh gatal-gatal. Kecoa itu hidup berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dan secara sembunyi-sembunyi seperti pencuri ya. Ada lebih dari 53 juta spesies kecoa yang hidup sejak permulaan zaman. Saat ini terdapat 7 varietas kecoa yang sudah hidup di Korea Selatan. Kecoa yang biasa mengganggu masyarakat dan tinggal di rumah-rumah itu mayoritas adalah kecoa Jerman dan kecoa Amerika. Kecoa Jerman atau bisa kita kenal dengan Blatella germanica itu bertubuh kecil. Sedangkan kecoa Amerika adalah Periplaneta americana. Dia bisa terbang dan memiliki tubuh yang lebih besar. Gimana dengan di Indonesia ya? Nenek moyang kecoa pada fase awal bumi telah hidup lebih dari 3,5 miliar tahun sebelum Masehi, yaitu pada masa Paleozoikum atau lebih awal dari yang sering disebutkan sebagai zaman kehidupan dinosaurus atau masa Mesozoikum. Oleh karena itu, kecoa yang bisa bertahan hidup sangat lama dan tidak punah dari dulu hingga sekarang disebut dengan fosil hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah benar kecoa sekuat itu dan bisa bertahan selama itu? Kecoa itu adalah pemakan segala dan bertelur dengan banyak. Alasan mengapa kecoa kuat bertahan hidup hanya satu, yaitu karena mereka mampu beradaptasi pada kondisi atau lingkungan apapun. Asalkan suhu dan kelembapan cocok dan ada makanan, mereka bisa hidup dimanapun di dunia ini. Apa makanan kecoa? Apa saja dimakan, dari kertas, kulit, chip komputer, sabun, bahkan sampai bangkai hewan yang paling busuk sekalipun. Sepertinya kalau kita mencari makanan apa yang tidak bisa dimakan kecoa, jawabannya mungkin tidak ada ya. Dan fakta yang paling penting semua adalah bahwa kecoa bertelur sangat banyak. Berbeda dengan serangga yang lain, kecoa bertelur sepanjang tahun. Dan dalam setahun seekor kecoa betina bisa menelurkan 400.000 butir telur. Dan selain itu mereka mempunyai banyak keunikan. Salah satunya adalah mereka akan kabur dengan cepat saat menyadari adanya bahaya. Kemampuan lari kecoa juga merupakan salah satu poin yang paling penting. Pada kedua ujung perut kecoa terdapat antena ekor atau merupakan indera perasa yang dapat mengetahui adanya gerakan kecil sekalipun sehingga dapat memberitahukan adanya tanda bahaya. Pada antena ekor juga terdapat sirene dan kemampuan refleks kecoa bisa setara dengan kecepatan 5 buah kapal. Inilah mengapa kecoa sulit ditangkap. Selain kecepatan mereka untuk kabur, ada alasan lain kenapa kecoa susah ditangkap. Kecoa itu suka sekali berlalu lalang ketika orang sedang tertidur di malam hari. Mereka juga suka menyelipkan badannya dan tinggal di lubang stop kontak. Bahkan mungkin teman-teman pernah menemukan di dalam komputer. Nah, kecoa ini menyukai tempat-tempat yang kotor juga, seperti tumpukan sampah atau lubang pembuangan. Mereka mendekati kotoran yang dikeluarkan oleh kawanannya, serta suka memuntahkan makanan yang telah dimakan sehingga itu menyebarkan virus. Karena itu kita harus selalu bersih. Dan tahu tidak, semburan insektisida atau perangkap kecoa atau umpan pada wadah makanan yang terlihat seperti medan pertempuran yang mematikan. Dan ini asap insektisida ini dapat mencekik kecoa.
Manusia membuat segala macam perangkat dan menyemprotkan insektisida beracun untuk membasmi kecoa. Tetapi walaupun pada saat itu tidak ada air, mereka tetap dapat bertahan hidup selama 90 hari dan akan tetapi hidup meskipun antena mereka atau kakinya itu dipotong. Dan hebatnya lagi, meskipun kepala mereka dipotong dan mati, kecoa masih bisa mengeluarkan telur yang ada dalam perutnya. Itulah kita sering mendengar jangan suka menginjak kecoa, karena tetap akan mengeluarkan telur kecoa. Nah, itulah keunikan kecoa. Mereka bisa bersembunyi di kegelapan dan memakan apapun serta mengeluarkan telur yang banyak. Demikian cerita mengenai kecoa. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.